Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sasmi dalam pelajaran matematika. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kita akan belajar mengubah pecahan dalam bentuk desimal menjadi pecahan dalam bentuk persen. Kita gunakan contoh yang sudah ada. Yang pertama adalah 0,3 kita rubah ke dalam bentuk persen. Caranya ada dua cara. Kalian nanti bebas menggunakan cara yang mana boleh. Tadi didapatkan 0,3 itu artinya adalah 3/10. Berarti Bu Sasmi tuliskan 3/10. Kemudian yang namanya persen itu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini sama-sama ada angka 0, boleh kita coret. 0 di bawah 1, maka di atas kita coret 1. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 10 itu 30, kemudian dibagi 1, hasilnya adalah 30%. Atau anak-anak boleh langsung mengalikannya dengan 100%. Berarti di sini 0,3 itu sama dengan 0,3 dikalikan dengan 100%. Itu anak-anak juga boleh melakukan, tinggal anak-anak menghitung dengan menggunakan perkalian. Bu Sasmi ajarkan 100 dikali dengan 0,3. 3 dikali 0, 0, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 1, 3, kemudian 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Nah, lakukan perkalian seperti biasa, komanya tidak perlu diperhatikan dulu. 0, 0 tambah 0, 0. Kemudian 3 ditambah 0 itu adalah 3, kemudian 0. Nah, diperhatikan di sini ada satu angka di belakang koma, sehingga kita berikan satu angka dari belakang di sini. Nah, berarti didapat 0,30,0, berarti ini sama saja dengan dibacanya dengan 30, kemudian kita berikan persen, diperoleh hasil yang sama. Silahkan anak-anak bebas menggunakan cara yang mana yang menurut kalian paling mudah, tapi jika boleh Bu Sasmi anjurkan, sebaiknya anak-anak menggunakan cara yang atas yang lebih mudah. Kita coba ke contoh yang kedua. 1,9 kita rubah ke dalam bentuk persen. 1,9 tadi artinya adalah 19/10. Tinggal kita kalikan dengan 100%. Sama seperti tadi, ada 01 di bawah kita coret, 0 atas di atas kita coret. Tinggal 19 kali 10 itu 190 dibagi 1. Hasilnya adalah 190%. Kemudian bagaimana kalau itu dua angka di belakang koma? Kita coba. 0,67 itu tadi artinya adalah 67/100. Tinggal kita kalikan 100%. Nah, ini enak. Sama-sama 100. Nolnya ada 2, kita coret di bawah 2, di atas kita coret 2. Tinggal 67 dikali 1 dibagi 1, hasilnya adalah 67%. Contoh keempat, 5,28 itu artinya 528/100. Dijadikan persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. Kita coret lagi nolnya, di bawah ada 02, kita coret 2, di atas maka kita coret juga 2. Berarti 528 dikali 1 kemudian dibagi 1, hasilnya adalah 528%. Contoh kelima yang ada 3 angka di belakang koma, 0,875. Itu artinya adalah 875/1000. Kita ubah ke dalam bentuk persen, berarti kita kalikan dengan 100%.
Nah, di sini ada 0,3 sedangkan di atas ada 0,2. Berarti ambil 0 yang paling sedikit yaitu 0-nya 2. Berarti kita coret 0-nya 2 di atas, bawah dicoret 0,2 juga. Jadi nyoret 0-nya itu harus sama. Pas dicoret 3, bawah juga dicoret 3. Kemudian tinggal kita hitung 875 dikali 1 itu hasilnya adalah 875. Kemudian dibagi dengan 10. Nah, karena per 10 itu artinya adalah satu angka di belakang koma, berarti hasilnya adalah 87,5%. Atau kalau anak-anak bingung, lakukan dengan cara porogapit. 875 dibagi 10. Berarti 87 dibagi 10 itu adalah 8. 8 dikali 10 itu hasilnya 80, kemudian dikurangi. 87 kurangi 80 itu 7. 7 dibagi 10 nggak bisa, turunkan 5-nya. 75 dibagi 10 itu 7. 7 dikali 10, 70. Kita kurangkan lagi, 75 dikurangi 70 itu 5. Karena 5 itu tidak bisa dibagi 10, maka kita tambahkan 0 di belakang 5, kemudian kita beri koma. 50 dibagi 10 itu hasilnya adalah 5. 5 kali 10 hasilnya adalah 50. Nah, lakukan porogapit sampai yang terakhir itu hasilnya adalah 0. Nah, begitu cara mengubah pecahan dalam bentuk desimal menjadi pecahan dalam bentuk persen. Yang kelima, kita akan belajar mengubah pecahan dalam bentuk persen menjadi pecahan biasa. Di sini Bu Sasmi akan sekalian mengajarkan untuk merubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Contoh yang pertama adalah 8%. Berarti diingat persen itu artinya per 100, berarti 8 per 100. Nah, kita akan menyederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. 8 dan 100 itu sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, 4. 100 dibagi 2 itu 50. Kemudian 4 dan 50 itu masih bisa disederhanakan lagi, masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2, 50 dibagi 2 itu adalah 25. Jadi untuk melakukan penyederhanaan, bilang dan penyebut itu dibagi dengan angka yang sama. Jadi 8% itu kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana adalah 2 per 25. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 40%. Berarti 40 per 100. Nah, di situ ada angka 0. Di bawah ada angka 02, di atas ada angka 01. Kita sederhanakan, kita coret 0-nya 1. Kemudian 4 dan 10 masing-masing bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi 40% itu dirubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana adalah 2 per 5. Kemudian contoh yang ketiga, 145%. Berarti artinya 145 per 100. 145 dan 100 itu masing-masing bisa dibagi 5. 145 dibagi 5 itu hasilnya adalah 29. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh yang keempat, misalkan adalah 17%. Berarti itu artinya adalah 17 per 100. Nah, 17 dan 100 ini tidak bisa disederhanakan. Yang keenam, kita akan belajar mengubah pecahan dalam bentuk persen menjadi pecahan dalam bentuk desimal. Kita gunakan contoh yang sudah ada. Yang pertama adalah 8%. Berarti itu artinya 8 per 100. Nah, kita akan ubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana caranya? Diperhatikan. Di sini kita tulis dulu angka 8-nya. Nah, karena persen itu artinya ada per 100 atau 2 angka di
belakang koma. Perhatikan baik-baik. Berarti kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Kemudian yang perlu diingat, kita tambahkan angka 0. 0 di sini. Kemudian tadi komanya berhenti di sini, kita beri koma dan di depannya kita tambahkan 0 lagi. Jadi 8% itu artinya 0,08. Contoh yang kedua adalah 40%. Berarti kita tulis dulu 40-nya. Kemudian sama seperti tadi, kita gerakkan sebanyak 2 kali. Diperhatikan 1, 2. Nah, berhenti di sini. Pas berhenti kita beri tanda koma. Kemudian kita tambahkan 0 di depan. 40% itu sama dengan 0,40. Kemudian yang ketiga 145%, berarti kita tulis 145. Sama seperti tadi kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Berarti kita berikan tanda koma di sini. Jadi 145% itu sama dengan 1,45. Yang terakhir 17%, kita tulis dulu 17-nya. Kemudian kita gerakkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Kita berikan tanda koma, kemudian kita berikan tanda 0. Berarti 17% itu sama dengan 0,17. Nah, itu tadi cara mengubah pecahan dalam bentuk persen menjadi pecahan dalam bentuk desimal. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen maupun desimal. Nah, bagaimana jika pecahan itu yang diketahui pecahan dalam bentuk campuran? Caranya sama. Bu Sasmi berikan contoh satu saja ya. Semoga anak-anak nanti bisa langsung paham. Contohnya adalah 21/5. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah 1 berarti jadi 11/5. Per 5 ini kita rubah ke dalam bentuk persen. Maka kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, tadi diperoleh 11/5. Dirubah ke dalam bentuk persen, maka tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, 5 dan 100 kita cari FPB-nya. FPB-nya adalah 5. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1, 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Tinggal kita kalikan. 11 dikali 20 hasilnya adalah 220%. Lalu bagaimana jika 21/5 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal? Kita sudah peroleh 220%. Itu kan berarti sama aja 220/100. Nah, tinggal kita gerakkan nanti komanya. Kita tulis dulu 220. Kita gerakkan sebanyak 2 kali. Karena per 100 itu artinya 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, berhenti di sini. Berarti 21/5 itu sama dengan 2,20. Demikian materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.